Hi, Night Flight fans. We're talking with the one and only Ozzy Osbourne. Good evening, Ozzy. What? Good evening, Ozzy. Hello there. How are you? Fine. Ozzy. Ozzy Osbourne, penyanyi sekaligus pionir band heavy metal Black Sabbath, ternyata sangat mengidolakan John Lennon dalam kesehariannya. Penyanyi yang memiliki nama lengkap John Michael Ozzy Osbourne ini selain menjadi penyanyi, ia juga merupakan penulis lagu dan juga ia pernah menjadi seorang yang terkenal di dunia pertelevisian. Ozzy dilahirkan di Birmingham, Inggris pada tanggal 3 Desember 1948. Ia mendapati nama panggilannya sebagai Ozzy sejak memasuki sekolah dasar. Siapa yang tahu juga bahwa Ozzy Osbourne adalah pengidap disleksia atau kelainan yang tidak dapat membedakan kanan dan kiri. Saat menjalani waktu di sekolah dasar itu jugalah Ozzy sebenarnya pernah menjadi korban pelecehan seksual dari teman-temannya yang suka membuli. Lalu saat The Beatles, band yang sangat diidolakannya itu mengeluarkan sebuah single berjudul She Loves You, sejak mendengar single tersebutlah Ozzy menjadi sangat mengidolakan The Beatles dan mengakui bahwa single tersebut memberikan inspirasi untuk menjadi seorang musisi. Ozzy muda juga pernah didapati ditangkap serta ditahan pihak kepolisian lantaran mencuri pakaian di sebuah pusat perbelanjaan. Ia ditahan karena tidak bisa melunasi uang untuk menangguhkan penahanannya. Memasuki tahun 1967, Geezer Butler dan Ozzy Osbourne membentuk band yang bernama Rare Breed. Di situ Ozzy Osbourne pun sudah mengisi posisi pada departemen tarik suara. Rare Breed hanya memainkan 2 buah acara dan membubarkan diri. Namun Ozzy dan Butler kembali tergabung pada sebuah band yang bernama Polka Tulk Blues bersamaan dengan gitaris Tony Iommi dan juga drummernya Bill Ward. Mereka berempat bergabung bersama dan menamakan band mereka dengan nama Earth. Tetapi dalam beberapa pertunjukan mereka sering bergonta-ganti nama entah apapun alasannya. Yang pada akhirnya di bulan Agustus 1969 mereka menamai grup band mereka dengan nama Black Sabbath. Black Sabbath memilih gaya bermusiknya yang dapat dibilang heavy blues yang didampingi dengan suara, nada dan lirik yang kelabu nan murung. Kejadian menggigit kelelawar merupakan kejadian yang mungkin takkan pernah ia lupakan saat masih bersama Black Sabbath. Bagaimana tidak? Tepat pada tanggal 20 Januari tahun 1982 saat ia tengah melangsungkan konser, Ozzy menggigit kepala kelelawar hingga putus dibuatnya. Peristiwa tersebut bermula saat seorang penonton melempar kelelawar ke atas panggung. Dikarenakan cahaya panggung yang begitu terang, malah membuat kelelawar itu kaget dan tergeletak. Saat Ozzy di atas panggung, karena adrenalin sedang memuncak, sontak ia mengambil kelelawar yang tergeletak itu lalu menggigitnya seolah mengira kelelawar tersebut adalah kelelawar mainan. Saat ia mencoba menggigitnya, kelelawar itu mulai mengepakkan sayapnya. Ozzy pun baru menyadari kalau kelelawar itu adalah kelelawar asli. Sejak saat kejadian bodoh itulah Ozzy langsung dilarikan ke rumah sakit karena dikhawatirkan terjangkit rabies dari kelelawar yang digigitnya tersebut. Ringkas cerita, Ozzy meninggalkan Sabbath dan memilih menjadi penyanyi solo yang mana genre musik atau konsep yang ia bawakan tidak begitu jauh dari Black Sabbath dan heavy metal. Tetapi tahukah Anda, meskipun Ozzy merupakan musisi yang sukses dengan Black Sabbath maupun solo karirnya, pada sepanjang karir bermusiknya, ia dituduh memiliki pengaruh negatif pada remaja-remaja di Inggris. Tuduhan yang dilemparkan oleh kelompok Kristen itu didasari oleh genre musik serta lagu-lagunya yang digunakan untuk memuliakan dan juga memuja sebuah aliran satanisme. Namun kenyataannya tidak demikian. Tuduhan itu disangkal oleh Ozzy sendiri. Memang kita bisa melihat dari simbol-simbol yang digunakan oleh Ozzy, Iommi dan kawan-kawan, mereka kerap kali menggunakan simbol-simbol seperti salib yang dibalik dan warna-warna yang syarat akan kegelapan lainnya. Dapat didengar pula kalau lagu-lagu Black Sabbath begitu murung, gelap dan terkesan horor. Tetapi faktanya Ozzy menyangkal tuduhan-tuduhan dan stereotip yang beredar. Ozzy Osbourne adalah seorang anggota dari gereja Kristen di Inggris. Justru ia sering berdoa sebelum naik panggung atau setiap malam sebelumnya pada tiap-tiap konsernya. Black Sabbath dan Ozzy Osbourne memang dua hal yang dikait-kaitkan dengan kegelapan. Black Sabbath dan Ozzy Osbourne memang dua hal yang dikait-kaitkan dengan kegelapan. Tidak heran kalau mereka berhasil mendapatkan image tersebut karena mereka adalah pionir sekaligus pelopor genre musik heavy metal. Namun fakta-fakta yang beredar kebanyakan kadang tidak berdasar fakta yang jelas, hanya asumsi belaka.
Selebihnya, mana yang kamu pilih untuk kamu percayai?